Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Ketemu atau memang Hilang yang mulia. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi selanjutnya. Ini fakta. Ya. Ini fakta. Ya. Saudara melihat nggak Jessica memasukkan pipet itu ke gelas? Tidak. Tidak kan? Tidak. Tidak. Itu faktanya. Ya. Itu ya? Tidak kan? Tidak. Apakah saudara tahu bahwa pipet itu di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya mau bertanya kepada penuntut umum yang mulia melalui majelis. Pertanyaan kami adalah apakah pipet tersebut disita atau tidak dalam perkara ini? Izin majelis. Penasihat hukum sudah menerima berkas perkara seluruhnya dan sudah ada barang bukti di sana. Silahkan lihat sendiri. Kami ingin mengkonfirmasi. Kami tidak melihat ada berita acara penyitaan. Jadi saya konfirmasi supaya clear, siapa tahu saya salah baca. Kami depan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Kami mohon atau gini aja. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Terima kasih yang mulia. Tapi kami tidak menggunakan itu. Oh, tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu. Tapi kalau memang digital forensik yang kami pedoman, jadi kami tidak asal ambil barang bukti. Kami harus barang bukti itu relevan dan admissible. Dan maksudnya sesuai dengan tata cara perolehannya dan juga itu punya kaitan langsung dengan tindak pidana. Ini kami pada saat itu saya lupa ingat, tapi kami tidak menggunakan alasannya apa. Kami saya tidak ingat. Waktu saya melihat Jessica itu dia berdiri di samping saya. diri di samping Ya. saksi. Kemudian Pada saat itu dia sedang menelpon. saya melihat dia main. Apa yang terjadi? Di CCTV nggak terlihat dia ada yang namanya Hartanto. Dia melihat dan dia ada di situ, tapi di CCTV nggak ada. Apa menjadi pikiran kita? Kita persoalkan dalam persidangan. Kenapa ini tidak ada di dalam CCTV? Kok bisa hilang? Horornya itu lagi. Ya, rumor itu. Bukan rumor, horor Pak. Rumor, buat saya rumor. Ya, rumornya lucu gitu loh. Kenapa kok sampai sedemikian nekatnya, Iya. sampai menghalalkan semua cara untuk menyatakan bahwa itu memang Jessica yang bunuh gitu. Apapun gitu kan. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin menggunakan kopi sianida oleh Jessica Kumala Wongso kembali viral. Hal ini terjadi setelah layanan streaming Netflix menayangkan dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Banyak pihak mendesak agar kasus tersebut dibuka kembali karena dianggap penuh kejanggalan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus kopi sianida sudah selesai secara hukum. Bahkan kasus itu juga sudah melewati 5 tingkatan sidang, mulai dari sidang perkara di Pengadilan Negeri hingga sidang peninjauan kembali atau PK di tingkat Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Ketut enggan membahas lagi soal substansi pokok perkara termasuk proses pembuktian kasus itu. Sebab menurutnya, jaksa penuntut umum sudah berhasil meyakinkan hakim dalam proses pembuktian di berbagai tingkatan sidang. Selain itu, dalam persidangan juga tidak ada anggota majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat atas putusan kasus itu. Ketut menambahkan proses hukum terkait pembunuhan Mirna saat itu terbuka untuk umum dan disiarkan di berbagai media. Oleh karena itu, ia berharap tidak ada polemik mengenai kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Adapun terpidana kasus pembunuhan Mirna yakni Jessica Wongso masih menjalani hukuman. Ia dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara karena membunuh dan memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna. Kedua, ini merupakan inti dari perdebatan
tangan yang diduga tangan memasukkan sesuatu, ya. Nomor 2 itu kita dapatkan dari Kompas TV. Ketika diamati frame demi frame pada momen di mana Jessica diduga meletakkan atau mengambil sesuatu dari tas, pergerakan sejumlah piksel tampak putus-putus dan tak berbentuk. Seperti yang saya duga sebelumnya, pada analisa tempering bisa diperhatikan bahwa terjadi disformasi objek di dalam video. Semua apa yang dikatakan di video itu oleh ahli kita sudah dinyatakan itu dugaan manipulatif, ya kan? Dan dia buktikan di persidangan sampai ada nenek lampir. Jadi sudah saya katakan, menurut saksi Rimson Sianipar Hasihola, saya berdiri begini ya. Ini saya masih ingat persidangan. Ini celana ini gini, dia hanya menaruh celana sekali begini. Tapi oleh di video itu ini diputar-putar balik-balik gini, di replay terus gini. Apa maksudnya? Lantas di sana dikatakan bahwa ini adalah cyanida, dia gatal kakinya katanya, kena cyanida. Padahal ini hanya ditarik kaki karena dia mau duduk, dia pakai legging, dia tarik begini, ya kan, ditarik begini, ini diulang-ulang begini. Inilah dugaan rekayasa itu yang dibuktikan oleh ahli itu. Ya, sesuatu, tapi itu bergerak. Setelah saya lihat dekat, tidak terlihat seperti paper bag itu. Saya tidak nanya paper bag, saya lihat benda itu bergerak atau tidak. Ke arah mana benda itu bergerak? Ada pergerakan, tapi Ke arah seperti ini kah? bukan bag itu kayaknya. Enggak, saya nggak nanya bag, saya nanya ini bergerak kemana? Ya, saya ingin tangan ya. Iya, bergerak kemana? Ke arah kanan dari situ, posisi belakang, ke arah kanan. Yang tadinya itu seperti ini, coba lihat, seperti ini. Jadi bergeser seperti ini kah? Yang Anda lihat? Iya. Tidak begitu. Jadi seperti apa? Coba ditunjukkan sama Anda. Straight gitu aja. Gesernya seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya, yang mulia. Direkon. Coba seperti apa yang Anda lihat? Yang mulia, kita keberatan juga bilang nggak paper bag. Saya tidak nanya paper bag. Ini benda saja, ini benda saja. Semua tenang. Gitu ya kan, itu video di mana jaksa memutarkan video yang katanya dari flash disk, yang merupakan barang bukti. Bisa kita lihat kabur, dia mengakunya kan harusnya sesuai dengan yang diterima oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya, 1080. Tapi apa yang kita lihat ketika diputarkan oleh operator jaksa, lihatlah itu seperti standar definition yang sudah dikaburkan, pixelated, pinggir-pinggirnya itu, pinggir-pinggir citranya. Dan bisa kita lihat tadi Jessica terdakwa dipaksa untuk berdiri untuk memahami pergerakan-pergerakan piksel yang abstrak itu agar sesuai dengan narasi mereka. Yang ditampilkan oleh ahli dari JPU yaitu MNU merupakan hasil tempering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif yang sudah tidak original lagi berdasarkan keterangan daripada saksi Rimson Sianipar, sehingga barang bukti CCTV yang digunakan oleh ahli tersebut tidak dapat dipakai lagi karena sudah dimanipulasi dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti. Perlu kita ketahui bahwa CCTV yang ditayangkan oleh penuntut umum yang pertama tidak terlihat adegan apapun dari terdakwa ini mengenai menggeser-geser 3 paper bag tersebut. Itu baru muncul dalam persidangan ini ketika saksi MNU membuat zooming, menzoom seperti itu sehingga terlihat seakan-akan ada gerakan tentang 3 paper bag yang kemudian seakan-akan itu dilakukan oleh terdakwa. Ternyata itu adalah hasil manipulatif yang sudah dibuktikan berdasarkan keterangan Rimson Sianipar. Kemarin Ayah Mirna katanya nunjukin CCTV Jessica di Oliver yang tidak dikeluarkan saat persidangan. Bapak tahu itu? Video itu untuk meyakinkan publik bahwa memang ada memasukkan sesuatu, tapi dia dikasih lihat cuma tangan, cuma kurang jelas. Cuma dia meyakini bahwa video itu adalah video Mirna yang memang dia tidak masukkan sebagai barang bukti. Apakah itu boleh? Ya, pada saat penyidikan seharusnya semua sudah diungkapkan. Jadi tanpa itu pun kami sudah menilai dan meyakini dengan bukti yang ada bahwa Jessica pelakunya. Kami tidak asal ambil barang bukti. Kami harus barang bukti itu relevan dan admissible. Pada saat itu saya lupa ingat, tapi kami tidak menggunakan alasannya apa. Kami saya tidak ingat. Tapi ini bukan termasuk yang dianalisa oleh ahli digital forensik. Karena itu kami tidak menggunakan.
Iya, cuma kan maksudnya kan pasti netizen akan berpikir gini, kalau memang barang bukti itu menguatkan, kenapa nggak dipakai? Gitu kan, itu kan jadi pertanyaan lagi. Karena itu juga belum tahu kan gambaran utuhnya seperti apa, itu hanya klip. Iya, dan aja. Iya, dan itu kan, aduh, mesti diperiksa lagi, dan segala macam. Kami bergantung untuk digital forensik dengan ahli-ahli kami, jadi itulah yang kami anggap kredibel. Perolehannya harus dari dia. Iya. Itu dia sudah uji semuanya, apakah ada penyisipan, pengurangan. Nah, ini tidak tahu nih ada penyisipan atau tidak. Ya. Jadi ya daripada kami jeopardy maksudnya membahayakan kasus yang sudah kami bangun, ya mending nggak usah dipakai.